Shalom dan salam damai sejahtera bagi kita semua yang hadir di acara Karis Devotion di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Frankie Irwan Silitonga dan ini istri saya Setia Yuli Asri. Saya di angkatan kedua, istri saya di angkatan ketiga di Karis Bible College. Saya dan istri berdiri di sini karena kemurahan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan itu telah memerdekakan kami, telah melepaskan kami dari belenggu kebodohan kami. Dan juga kebenaran firman Tuhan telah menyembuhkan hubungan pernikahan kami. Jadi tahun 1998 saya menikah dengan istri. Namun seiring berjalannya waktu, mungkin karena kebodohan kami, karena keegoan kami, tanpa ada kompromi, tanpa ada info, istri saya mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketika saya menerima surat panggilan pertama sidang, saya mencoba menghubungi istri saya. Berkali-kali saya telepon, saya SMS, sepatah kata pun tidak ada jawaban. Kemudian saya juga mencoba menghubungi anak saya, menghubungi mertua saya, menghubungi kakak ipar saya, semua seperti hilang, raib dari kehidupan saya. Oleh karena itu, karena saya dapat panggilan surat sidang pertama, saya tidak menghadirinya. Ternyata di pengadilan agama itu, kalau kita 2 kali berturut-turut tidak datang di panggilan sidang, di sidang ketiga kita langsung putus pengadilan. Jadi tepatnya 2 hari sebelum Valentine, saya dapat kado terindah dari istri, yaitu surat putusan pengadilan menyatakan bahwa kami telah resmi bercerai. Ketika saya mendapat putusan tersebut, saya marah sama Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Tuhan, kau kejam sama aku ya. Kalau kita perhatikan di Matius 19 ayat 6, dikatakan apa? Apa yang dipersatukan Tuhan Allah tidak dapat diceraikan manusia. Nyatanya kami cerai. Berarti nggak benar dong firman Tuhan itu. Di situ saya mulai mendapat pemikiran bahwa firman Tuhan itu tidak perlu saya yakini dalam kehidupan ini. Karena sudah melenceng dari kenyataan hidup saya. Nah, mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018, saya menjalani kehidupan itu seperti tanpa arah dan tujuan yang jelas. Segala hal saya lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saya juga putus komunikasi sama istri. Sampailah pada saya suatu titik di mana saya telah berada pada titik yang terpuruk di tahun 2018. Saya udah bingung, apa yang harus saya mau lakukan lagi? Semua hal sudah saya lakukan. Tapi kok Tuhan tuh adem-adem aja ya. Ketika saya dekat sama dia, saya dihukum. Dihancurkan pernikahan saya. Tapi ketika saya melakukan seperti ini, kok Tuhan diam-diam aja, anteng-anteng aja. Nah, ketika saya berada pada posisi yang terpuruk dan kebingungan tersebut, datanglah kakak saya, namanya Eli Silitonga, menawarkan nih, bukan panggilnya Pak Olan, kamu mau nggak ke Jakarta? Tapi nanti kok kamu ke Jakarta, kamu harus masuk Karis ya, katanya gitu. Ada 2 hal yang disampaikan kakak saya. Kalau tahun pertama tawaran ke Jakarta saya terima, karena apa? Satu hal, saya bebas dari belenggu penjajahan orang tua saya. Karena apa? Saya bilang belenggu penjajahan, orang Batak ini kan sukanya menyalahkan. Suka menyadarkan, tapi dengan mengungkit-ungkit masa lalu kita. Dengan mengorek-ngorek kesalahan kita. Setiap hari sama tahun 2014 sampai tahun 2018, saya mendengar itu sampai sakit kuping saya. Nah, oke, tahun pertama saya terima nih ke Jakarta. Saya lepas dari belenggu orang tua dan kemudian kedua juga anak saya yang paling besar diterima di UI kuliah. Jadi 4 tahun itu kan saya sudah sudah tidak ada jarak komunikasi sama anak. Inilah kesempatan saya untuk memperbaiki hubungan dengan anak. Nah, yang kedua nih permintaan kakak untuk masuk Karis. Apalah Karis ini ya? Karena jujur saya kan tamatan dari teologi ya, Universitas Kristen Duta Wacana.
Jadi kalau belajar agama lagi, saya udah 5 tahun belajar agama, masa belajar lagi agama, itu dalam pemikiran saya. Tapi udahlah nggak apa-apa, coba-coba, siapa tahu rezeki. Itu pemikiran saya. Ternyata beneran rezeki. Banyak pengajaran yang di Karis ini tidak saya terima di bangku kuliah. Salah satunya adalah tentang kehendak bebas. Ini tidak dapat saya sama sekali di bangku kuliah. Ternyata ketika saya kan menyalahkan Tuhan nih waktu saya cerai. Tapi ketika saya mengetahui tentang kehendak bebas, oh ternyata kami yang membuat rumah tangga kami hancur. Kok kami salahkan Tuhan? Bukan salah Tuhan, orang Tuhan kan sudah seperti yang tertulis dalam Matius 19 ayat 4 dan 5 mengatakan apa? Bahwa Tuhan sejak dulu sudah menetapkan mereka laki-laki dan perempuan sehingga keduanya menjadi bersatu. Itu yang kami salah pahami selama ini. Dan ketika saya menyadari itu, saya jadi ternyata ini salah. Kemudian kedua, ada 2 ayat yang selalu saya dengar di pengajaran Karis. Yang pertama adalah 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan yang kedua ayat yang selalu saya pegang adalah Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang cerah. Kedua ayat ini yang merubah juga pola pikir saya. Saya dulu yang selalu menganggap Tuhan kejam, Tuhan itu tidak baik sama saya. Ternyata Tuhan itu rancangan selalu damai sejahtera, selalu sukacita. Kenapa harus menyalahkan Tuhan? Kedua hal inilah tentang pengajaran kehendak bebas, dan kedua ayat ini yang akhirnya membuat saya bisa berdamai dengan masa lalu saya. Yang membuat saya bisa berdamai dengan istri saya. Saya tidak melihat kesalahannya lagi. Dan karena saya sudah masuk Karis, kan harus sepaham nih. Saya ngajak istri saya nih, kalau mau nanti masuk Karis juga ya, biar kita satu paham, satu ide, biar enak nanti melangkahnya. Dan puji Tuhan, tahun 2019 istri saya masuk Karis juga. Jadi selain saya, istri, anak saya juga masuk Karis, satu kelas sama saya. Jadi saya nggak bisa nakal waktu itu. Nanti kalau saya nakal diberitahu sama maknya kan. Akhirnya kami sama-sama belajar di Karis, dan puji Tuhan dengan kami menerima semua pengajaran tersebut, ada niat saya untuk kembali sama istri. Namun ketika saya belum kembali sama istri, saya ada juga calon yang sudah dekat sama orang tua saya, sama kakak saya, sama abang saya. Saya bingung, mana yang harus saya pilih? Kalau kata orang Amerika, lonely man. Nah, saya curhat sama kakak saya. Dan kakak saya bilang, udah kita menghadap Pak Irwan. Saya menghadap Pak Irwan, Pak, saya minta 2 sepakat Pak, mana yang harus saya pilih? Mamanya anak-anak atau calon saya yang baru? Benaran didoain sama Pak Irwan setelah habis kelas. Dan puji Tuhan, 2 Pak Irwan manjur. Selang sebulan, yang akan menjadi calon saya ini menghilang tanpa kabar. Menjauh dari saya. Oh berarti ini tanda dari Tuhan. Dari situlah saya ngomong langsung mengiyakan hati saya, udahlah, berarti pilihan yang Tuhan tetapkan, saya harus kembali kepada istri semula. Dan puji Tuhan, acara pemberkatan kami berdua sengaja ngambil di tanggal yang sama waktu kami nikah pertama kali, di tanggal 28 November 2022. Kalau dulu kan tanggal 28 November 1998. Biar ada momen. Oleh karena itu inilah foto kami waktu kami diberkati di gereja GBIKA Solo. Demikianlah Bapak Ibu, jadi kami
selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena tanpa kebenaran firman Tuhan tidak akan bisa memerdekakan kita. Haleluya. Amin.